Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yati dari kelompok 32 fisioterapi. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme pembentukan energi dalam latihan aerobik, yaitu VO2 max. Di mana VO2 max ini merupakan berapa oksigen yang bisa ditampung oleh tubuh kita ketika melakukan olahraga, atau volume oksigen maksimal yang bisa dipompa oleh jantung pada saat melakukan olahraga. Nah, pada saat olahraga semua otot di tubuh kita bekerja dan berkontraksi dan membutuhkan oksigen, dan oksigen bisa sampai di dalam tubuh kita karena dipompa, karena di dalam darah diikat oleh hemoglobin dan akan dipompa oleh jantung, disebarkan ke seluruh tubuh. Kemudian seseorang yang memiliki VO2 max itu yang besar, yaitu atlet, maka dalam satu kali pompa volume oksigennya cukup besar, jadi jantungnya jarang memompa. Kemudian VO2 max bisa diukur dengan tes seperti berlari, lalu menghitung sebelum dan sesudah latihan, atau menggunakan pengukuran langsung dengan masker suhu yang cukup. Kemudian pada formula dihitung dengan 15 kali maksimal heart rate dibagi dengan heart rate saat istirahat. Kemudian maksimal heart rate dibagi dengan sama dengan 220 dikurangi dengan usia. Heart rate saat istirahat yaitu 6 kali denyut nadi yang dirasakan di pergelangan tangan kiri selama 10 detik. Kemudian cara meningkatkan VO2 max yaitu dengan latihan endurance, di mana seperti aerobics dengan durasi yang cukup panjang. Ketika melakukan olahraga terus-menerus, maka jantung semakin beradaptasi dan kuat sehingga ketika satu kali pompa dalam jumlah yang banyak. Kemudian latihan interval training winning, di mana dengan cara melakukan lari atau olahraga dengan intensitas cukup tinggi diselang dengan intensitas rendah. Mengapa bisa meningkatkan VO2 max? Karena adanya defisit O2 yang merangsang tubuh agar terbiasa. Selanjutnya yaitu latihan kekuatan otot, di mana otot akan bekerja semakin efektif, semakin kuat, maka kebutuhan oksigen semakin sedikit dan pola gerak lebih bagus, karena ketika bernafas O2 yang masuk ke paru-paru akan masuk ke pembuluh darah yang mengikat protein hemoglobin yang ditransfer di ujung rambut kaki. Fungsinya untuk melepaskan energi yang dihasilkan, maka VO2 max akan meningkat. Oke, sangat penting di antara interval pada saat kita berlari di antara 4 menit itu, kita harus menjaga agar tubuh kita tuh tetap bergerak. Nggak boleh diam seperti begini, terus nunggu 2 menit sebelum mulai lagi. Mengapa? Karena kalau tubuh kita diam, apalagi kalau misalnya kita duduk nih, itu tubuh udah menganggap bahwa pekerjaan kita udah selesai, exercise selesai. Makanya kita harus terus bergerak. Walaupun gerakannya itu hanya sederhana, lari di tempat, kita angkat kaki kita ke atas, kita back kick sedikit, ini nggak ada masalah. Yang penting heart rate kita tidak ngedrop. Nah setelah itu baru kita mulai lagi. Oke, 2 menit sudah selesai, let's go set kedua. Jadi kita bisa menggunakan gerakan seperti lunges kombinasi dengan stairs dan naik. Jadi kita bisa mengulangi misalnya dengan kaki kiri 10 kali, terus dengan kaki kanan 10 kali, terus menerus. Nah sekarang saya ganti kaki, ke atas, ke bawah, dan lunges. Nah pada saat turun, sangat penting agar badan kita tuh tegak. Ya jangan ke depan sebegini atau lutut kita terlalu ke depan. Benar-benar tegak, kemudian baru kita angkat, naik, kaki kirinya dikunci, naik ke atas dan turun dan ke arah lunges lagi. Jadi ini kita bisa melakukannya 10 kali kaki kiri, 10 kali kaki kanan, dan kita ulangi selama 5 kali, jadi 5 set. Nah di antara set itu kita langsung melakukannya, jadi nggak diam-diam, tapi kita langsung mengkombinasi dengan gerakan lain. Misalnya kita menggunakan stairs, kita angkat, kita push up, kita geser ke bawah lagi, ke atas, dan sampai ke belakang.
Dan kita balik, push up, terus ke bawah, dan selesai. Nah, kita melakukan gerakan ini ke sana sekitar 3 kali bolak-balik. Begitu selesai, langsung kita lanjutkan lagi dengan lunges, dengan kombinasi ini. Jadi tidak ada jedanya. Dengan demikian kekuatan otot kita juga akan dilatih terus menerus, ya. Kemudian kita kembali lagi, dan kita ulangi lagi, kita pindah, kita geser. Dan yang perlu diperhatikan agar tubuh kita itu benar low. Jadi nggak push up seperti gini di mana nungging ke atas, tapi benar-benar low. Perhatikan juga posisi bahu. Jadi nggak terlalu ke dalam, nggak terlalu keluar, nggak terlalu ke depan, tapi benar-benar lurus ke bawah, ya. Dan geser dan ke sini. Keuntungan dari sini adalah kita juga melatih punggung kita atau core kita. Selanjutnya yaitu saya akan memberikan contoh. Yang pertama yaitu menggunakan langer kombinasi dengan stairs dan naik dengan mengganti kaki, misalnya 10 kaki kiri kan, 10 kali kaki kiri dan 10 kali kaki kanan terus menerus. Keuntungan juga dapat melatih punggung atau core. Selanjutnya yang kedua yaitu loncat atau bariometri yang bisa dikombinasikan. Selanjutnya yaitu gerakan gabungan antara bagian atas, pinggul, lower back, dan kaki. Yang kedua yaitu ada hard part step test, di mana digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dan VO2 max. Digunakan dengan jalan naik turun tangga selama dengan irama metronom 120 menit. Istirahat dengan duduk, kemudian setelah istirahat diambil data nadi pada menit 1, 2, dan 3. Pengambilan dilakukan dengan 30 detik dari hasil nadi tersebut. Diolah dengan didapatkan pada data VO2 max dan data kebugaran jasmani. Kecepatan metronom laki sama dengan 120 dikali per menit. Kemudian rumusnya yaitu waktu naik turun tangga 5 menit dikurangi detik dikali 100 dibagi 2. Kemudian denyut nadi menit ke-1 selama 30 menit ditambah dengan denyut nadi kedua dan denyut nadi ketiga. Kemudian indeks kebugarannya yaitu jika lebih dari 55 maka nilainya jelek. Jika 55 sampai 64 maka kurang dari rata-rata. Jika 65 sampai 79 maka nilai rata-rata. Jika 80 sampai 89 maka nilainya baik. Jika lebih dari 90 maka baik sekali. Itulah penjelasan dari saya tentang VO2 max. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan contoh hard part step test, di mana fungsinya digunakan untuk mengetahui tingkat kebugaran jasmani dan VO2 max. Digunakan dengan jalan naik turun tangga selama dengan irama metronom 120 menit, kemudian istirahat dengan duduk. Setelah istirahat, diambil data nadi pada menit 1, 2, dan 3. Pengambilan dilakukan dengan 30 detik dari hasil nadi tersebut, diolah dan didapatkan data VO2 max dan data kebugaran jasmani.